bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Sebelum pelajaran dimulai, tolong tempat duduknya dirapikan, bukunya dikeluarkan, HP-nya dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pagi hari ini dengan baca doa belajar. Doa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran siswa. Mas Sois, Mas Angga, Mas Bilal, Mas Bilam, Mas Ido, Mas Zikri, Mas Rizky, Mas Hafiz, Mas Khalid, Mas Hatta. Lengkap ya? Belum mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan motivasi agar belajar pada hari ini semangat. Kalau ada cobaan, cobain. Kalau ada halangan, halangin. Kalau ada pelajaran, pelajarin. Anak-anak, kemarin materinya apa ya? Ada yang ingat? Janji pelajar Muhammadiyah. Betul. Selanjutnya pada pelajaran pada hari ini kita akan mempelajari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Bapak harap setelah mengikuti pelajaran ini kalian dapat menjelaskan sebab Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi lain Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Bapak akan menampilkan PPT singkat saja mengenai latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Mas Faiz, silakan baca. Muhammadiyah berdiri karena keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang disebut pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Jadi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan menjadi alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya Mas Bilal, silakan baca. Didahulunya ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme. Pada saat itu terdapat ketidakmurnian ajaran Islam di Indonesia, sehingga Muhammadiyah muncul mengatasi berbagai masalah itu. Selanjutnya Mas Zikri, silakan baca. Selanjutnya, maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia Timur
yang mayoritas beragama Islam. Pada saat itu banyak sekali kristenisasi dari bangsa Eropa sehingga latar belakangi berdirinya Muhammadiyah untuk mencegah hal itu. Bapak akan memberikan pertanyaan. Apa yang latar belakangi Muhammadiyah berdiri? Silakan cari jawaban dengan tepat. Bapak beri waktu 3 menit. Oh, jangan main HP aja. Sudah belum? Siapa yang mau menjawab pertanyaan itu? Ya Pak. Silakan. Yang melatar belakangi Muhammadiyah berdiri yaitu karena keinginan dari Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang bersumber pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau anak-anak. Cukup. Jadi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan menjadi alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat ketidakmurnian ajaran Islam di Indonesia, terutama dalam adaptasi antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara. Dan banyak juga kristenisasi yang marak di Indonesia, dianggap sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terima kasih Mas Ilham jawabannya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan evaluasi untuk pekan depan atau PR. Catat dengan baik. Jelaskan sebab-sebab Muhammadiyah berdiri secara subjektif dan objektif, baik internal maupun eksternal. Sudah belum? Kalau mengerjakan ya, nanti minggu depan dikumpulkan. Untuk kesimpulannya dari anak-anak, mungkin ada kesimpulan dari materi ini. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad SAW dengan tujuan menjadi perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat ketidakmurnian ajaran Islam di Indonesia, terutama dalam adaptasi antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara. Kristenisasi yang marak di Indonesia dianggap sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terima kasih Mas Itu. Kemudian untuk materi berikutnya untuk pekan depan yaitu ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Mungkin itu saja Bapak pelajarannya.
Kita tutup dengan baca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Abdul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Mau